Halo guys, apa kabar para pencinta sepak bola Indonesia? Balik lagi bersama gue, Sonny Lionel 87. Jadi video gue kali ini ingin ngebahas 26 pemain yang dipanggil Coach Sintayong untuk mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana kita tahu, 26 nama pemain muka-muka lama dan wajah baru sudah dipilih oleh Coach Sintayong untuk mengikuti agenda Timnas di tanggal 5 September dan tanggal 10 September ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua, Sonny Lionel 87. Oke. Jadi kali ini gua mau ngebahas 26 pemain timnas yang telah dipanggil oleh Coach Sintayong untuk mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, di mana kita tahu Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang akan bermain di Stadion King Abdullah Jeddah, di mana timnas Indonesia sudah menentukan 26 nama pemain yang 110% siap untuk menjalani dua laga hidup dan mati, atau yang lebih tepatnya lolos ke babak berikutnya secara otomatis. Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024, di mana pemain-pemain yang bermain di luar negeri atau yang bermain di BRI Liga 1 total sebanyak 26 nama sudah ditentukan oleh Coach Sintayong. Dari nama-nama tersebut masih banyak muka-muka lama langganan timnas seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari. Ini 3 pemain andalan Persija Jakarta. Ada Egy Maulana Fikri, pemain sayap yang sangat lincah milik Dewa United. Ricky Kambuaya dari Dewa United yang musim ini berseragam Dewa United. Nah, ini yang menarik, setelah sempat beredar nama Yance bersaudara. Mendapat surat panggilan dari timnas, namun pada saat diumumkan secara resmi pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong, nama Yakob dan Yance Sayuri tidak jadi dimasukkan. Mungkin karena alasan kebugaran, karena kita tahu pemain-pemain yang dipanggil masuk untuk memperkuat timnas harus dalam kondisi 110% siap, baik itu secara fisik maupun mental. Nih, secara mengejutkan untuk posisi penjaga gawang ada 4 nama yang kita tahu. Nadeo Argawinata ini baru saja diumumkan oleh PSSI Coach Sintayong bahwa dia masuk dalam skuad timnas Garuda Indonesia yang akan menghadapi
Arab Saudi dan Australia. Kita tahu Nadeo Argawinata di ajang BRI Liga 1 penampilannya cukup ciamik, sangat-sangat kuat dalam menjaga gawangnya dari serangan-serangan lawan, baik itu striker lokal maupun striker-striker luar yang bermain di BRI Liga 1. Selanjutnya kiper utama Hernando Ari. Hernando Ari ini kalau gua lihat di penampilannya Hernando Ari di 3 match awal Liga Indonesia, penampilannya sangat jauh dari kata memuaskan. Sempat melakukan blunder pada saat melawan Barito Putra. Beruntung karena Persebaya mampu membalikan keadaan dan mampu meraih kemenangan. Tapi dengan blundernya Hernando Ari ini akan menjadi pertimbangan pelatih kepala Coach Sintayong. Apakah akan memainkan Nadeo dari awal match atau Hernando Ari, dan juga ada Adi Satrio. Adi Satrio ini di bawah Mister PSIS Semarang sangat-sangat ciamik. Beberapa kali melakukan clean sheet. Yang kita tahu juga ada nama Martin Paes. Jadi Martin Paes ini walaupun belum bisa mengikuti ajang kualifikasi melawan Arab Saudi, tetapi dia sudah dipanggil untuk mengikuti latihan bersama rekan-rekan satu timnya yang akan bertanding melawan Arab Saudi. Dan Martin Paes kita tahu sudah dipastikan pada laga melawan Australia di GBK dia akan menjadi kiper utama. Di posisi pemain belakang ini kita memiliki banyak sekali pemain-pemain berkualitas. Ada nama Asnawi Mangkualam yang sebelumnya beberapa tahun terakhir menjadi kapten timnas di bawah asuhan Coach Sintayong sebelum akhirnya tergeser oleh Rizky Ridho. Jadi Asnawi Mangkualam ini posisi bek kanan, memang pemain ini sangat-sangat kuat. Badak ini nggak ada obat, naik turun cepat, dalam bertahan nggak diragukan lagi. Kadang dalam pengambilan keputusan untuk pengambilan bola sangat bagus, dalam tackling baik itu di dalam area kotak penalti ataupun di luar kotak penalti. Sementara ada nama Pratama Arhan. Kita tahu Pratama Arhan pun di klubnya Korea Suwon belum mendapatkan menit bermain. Yang kemarin dia juga sempat nonton pertandingan antara timnas U19 Indonesia melawan Argentina. Sampai pertandingan selesai, Arhan menyaksikan adik-adik timnas U19 Garuda Nusantara mampu menggasak Argentina dengan skor 2-1. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini pemain yang cukup tenang, cukup kuat dalam penguasaan bola, mampu bermain open play dari bawah. Dan ada Rizky Ridho, ini pemain muda yang sangat-sangat berbakat milik klub Persija, yang kita harapkan di musim depan dia bisa bergabung dengan klub-klub elit Eropa. Karena kita tahu dengan usianya yang masih muda, penampilannya yang cukup luar biasa dalam membaca permainan dan juga dalam menghalau serangan-serangan lawan. Sementara itu ada Muhammad Ferrari, ini kemungkinan dia akan menjadi pemain cadangan. Kita tahu ada nama Justin Hapner dan Jai Ijaz, ditambah lagi Wahyu Prasetyo, ini huleknya Indonesia, pemain Malut United yang tahun lalu membela PSIS Semarang, akhirnya dipanggil kembali oleh Coach Sintayong untuk membantu Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dan dari posisi gelandang
ada nama Tom Haye, sang profesor. Ini kemungkinan kalau menurut gue dia akan main dari menit pertama, karena kemampuannya dalam mengolah bola, dalam membaca permainan sangat-sangat bagus, sangat-sangat ciamik dan tidak diragukan lagi. Kenapa pemain yang dibilang udah cukup senior masih dipanggil oleh Coach Sintayong? Selain nama Tom Haye, ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini juga penampilannya bersama Dewa United sangat-sangat menakjubkan. Banyak 1-2 sentuhannya sangat dibutuhkan dalam membangun permainan dari bawah hingga ke posisi penyerangan. Selain itu masih ada Ivan Jenner. Nathan ini juga pemain yang sangat cerdas di posisi tengah. Ini sangat dibutuhkan penampilannya. Dan menurut gua nih yang akan main dari menit pertama, nama seperti Tom Haye, Nathan Joaun, dan juga ada Shane Patiyama. Untuk posisi penyerang, kita tahu ada nama Ethan Sulaiman. Ini yang di Liga juga nggak terlalu kelihatan mainnya, tapi kalau udah bermain di Liga, kalau sudah bermain untuk timnas, ini penampilannya sangat-sangat luar biasa. Seakan tuh dia bukan 100% lagi, itu udah 110%, 120%. Dia keluarin semua kemampuannya untuk membela timnas Indonesia. Ada nama Dimas Derajat. Dimas Derajat ini yang sebelum diboyong ke Persib Bandung lebih banyak bermain di posisi 9, tapi dalam beberapa pertandingan awal Persib Bandung dia lebih banyak bermain di posisi sayap kanan. Nampaknya apakah Dimas Derajat akan bermain di posisi sayap sebelah kanan, karena dalam 2 pertandingan terakhir mampu menciptakan assist. Ada nama Rafael Strike. Rafael Strike ini pemain yang masih muda, sangat lincah, kuat. Ini juga menurut gue bakal jadi pilihan utama. Selain nanti ada nama Egy Maulana Fikri dan Ratnar Oratmangun. Jadi satu lagi nih pemain yang menurut Coach Sintayong memiliki masa depan cerah, pemain muda, anak muda, Hoki Caraka. Walaupun kita tahu penampilannya di beberapa pertandingan baik itu di timnas maupun di tim BRI Liga 1 masih kurang memuaskan. Jadi patut kita tunggu, kita saksikan nih aksi-aksi dari Hoki Caraka. Apakah namanya akan membawa hoki saat dia bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi ini pemain walaupun sudah dipilih oleh pelatih kepala Coach Sintayong juga belum tentu akan bermain dari menit-menit awal dari 26 nama tersebut, karena kita tahu Indonesia ini bukannya nggak punya pemain hebat, justru pemain hebatnya banyak. Sampai keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong juga membuat dia agak sedikit pusing kayaknya, karena sekelas Yance bersaudara yang dapat beredar kurang fit 100% nggak dipanggil, padahal pemain ini sangat dibutuhkan kecepatannya dalam membangun serangan ataupun dalam membantu pertahanan. Jadi kurang lebih ini pemain-pemain yang diperkirakan diprediksi 110% siap untuk membawa timnas Garuda menembus Piala Dunia 2026 dan mampu akan memberikan perlawanan terhadap Arab Saudi dan juga Australia. Mari buat para pencinta sepak bola seluruh Nusantara, seluruh Indonesia,
kita berikan dukungan dan kita berikan doa untuk keberhasilan timnas sepak bola Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Jadi siapapun nanti yang akan bermain dari menit awal itu sudah pasti orang-orang yang tepat yang dipilih oleh Coach Sintayong. Mari kita satukan dukungan dan doa agar timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia, kita mampu untuk menembus Piala Dunia 2026. Thank you guys.